warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih karena telah mengklik video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Metabolisme Gizi Mikro yang diampu oleh Dr. Prima Endang Susilawati, MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Aulia dengan NPM 204102010. Saya merupakan mahasiswa Gizi Universitas Siliwangi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mineral mikrozink. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini terdapat pertanyaan bahwa apa itu zinc. Kita akan temukan jawabannya pada pemaparan selanjutnya. Di sini terdapat definisi pada zinc. Zinc merupakan unsur kimia yang memiliki nomor atom 30 dan termasuk pada golongan B atau golongan transisi. Di sini dapat teman-teman lihat pada ilustrasi gambar di samping bahwa terdapat gambar zinc. Di sini terdapat proton 30 dan elektron 30 yang menunjukkan nomor atom terhadap zinc, dan di sini juga terdapat ilustrasi pada tabel periodik di mana dapat dilihat bahwa zinc ini termasuk pada golongan 2B atau termasuk pada golongan transisi. Untuk yang selanjutnya, zinc merupakan mineral mikro yang dibutuhkan untuk tubuh sebagai kofaktor enzim, ekspresi gen, neuromodulator dalam sistem saraf. Selain itu, dari definisinya, zinc juga merupakan logam yang memiliki tampilan keabu-abuan seperti ilustrasi ini, ataupun keperakan jika oksidasinya dihilangkan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber zinc. Di sini terdapat tabel dalam bahasa Inggris berisi mengenai sumber zinc yang terkandung dari siput, daging, telur, ataupun dari sumber nabati lainnya. Umumnya, kandungan zinc ini tinggi pada sumber pangan hewani dibandingkan pada sumber pangan nabati. Sumber pangan yang paling tinggi yang mengandung zinc adalah pada oyster atau yang biasa kita kenal dengan tiram. Pada tiram ini mengandung 12,8 mg pada satu tiramnya. Yang jelas bahwa ini kandungan tertinggi pada sumber pangan yang mengandung zinc. Selanjutnya di sini ada yang namanya hati sapi. Pada 3 ons hati sapi mengandung 4,3 mg zinc. Selanjutnya, pada sumber pangan nabati, di sini terdapat legumes, yang dimana setengah cup legum yang telah dimasak berada di antara kisaran 1 hingga 2,7 mg zinc. Selanjutnya, di sini juga ada ilustrasi beras, di mana beras ini mengandung 0,7 hingga 1,2 mg. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kecukupan zinc, di mana di sini saya menggunakan dua sumber. Yang pertama di sini berdasarkan AKG atau angka kecukupan gizi, dan juga berdasarkan recommended dietary allowance atau RDA, di mana pada RDA ini dewasa dengan usia di atas 19 tahun, laki-laki memiliki kecukupan zinc sebanyak 11 mg dan perempuan memiliki kecukupan sebanyak 8 mg. Sedangkan pada ibu hamil ini berada di antara 11 hingga 12 mg. Nah, yang selanjutnya di sini juga berdasarkan angka kecukupan gizi, di mana pada AKG ini berdasarkan Permenkes tahun 2019 sebenarnya terdapat tabel yang lebih detail, namun saya rinci agar teman-teman lebih mudah memahami. Di sini saya contohkan untuk penggunaan tabelnya. Nah, terdapat ilustrasi keluarga, di mana keluarga ini terdiri dari atas ayah, ibu, anak, kakek, ataupun nenek, yang dimana ketika ayah ini berusia 36 tahun, maka usia 36 tahun ini berada di antara rentang usia 13 hingga 80 tahun, maka kecukupan gizi zinc untuk ayah adalah sebanyak 11 mg. Contoh lain, jika kita lihat di sini ada ilustrasi nenek, di mana nenek ini berusia 68 tahun. Pada usia 68 tahun ini berada di antara rentang 19 hingga 80 tahun, maka nenek memiliki kecukupan untuk zinc sebanyak 8 mg. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi zinc, di mana zinc ini memiliki fungsi yang banyak bagi tubuh. Salah satunya adalah zinc berperan sebagai kofaktor enzim. Zinc juga berperan sebagai ekspresi terhadap gen.
Zinc berperan pada sistem imun, salah satunya adalah pembentukan sel T atau sel limfosit. Selain itu juga zinc berperan dalam sistem saraf untuk menyampaikan pesan di antara otak dan tubuh. Tadi kita telah berbicara mengenai fungsi zinc, maka selanjutnya kita akan bicara mengenai metabolisme zinc, di mana metabolisme zinc ini merupakan pemaparan secara detail dari pemaparan sebelumnya berkaitan dengan fungsi zinc. Di mana yang pertama kita akan menjelaskan mengenai zinc sebagai kofaktor enzim, di mana kita ketahui bahwa bahwa kofaktor ini merupakan molekul ataupun ion yang terikat pada enzim yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas biologis enzim atau biasa kita kenal dengan katalis. Nah, zinc ini dibutuhkan dalam kerja enzim atau kita kenal dengan yang namanya kofaktor. Zinc ini terdapat lebih dari 300 enzim yang memerlukan zinc. Aktivitas salah satunya ada pada alkalin fosfat. Nah, berikut adalah ilustrasi pada alkalin fosfat, di mana alkalin fosfat ini merupakan enzim aktif pada testis, usus, tulang, kerongkongan, lambung, dan juga ginjal. Selain itu, alkalin fosfat ini sangat dipengaruhi penurunan konsentrasinya oleh zinc di dalam jaringan. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai zinc di dalam neuron. Pada neuron sendiri, zinc tidak hanya melakukan satu hal saja. Dalam artian, zinc ini tidak hanya disimpan ataupun dipindahkan pada satu kerja saja. Di sini pada ilustrasinya, teman-teman dapat melihat pada gambar di samping, di mana di sini terdapat angka 1 hingga angka 6, di mana pada angka 1 ini terjadi perpindahan zinc dari lingkungan seluler dengan menggunakan protein pengangkut. Yang dimana jika kita beralih pada nomor 2, di sini di dalam sitosol zinc diikat oleh metalothionein atau biasa kita kenal juga dengan apothionein yang kemudian akan dipindahkan pada protein yang membutuhkan zinc atau biasa juga dengan disebut dengan zinc protein. Dimana selain itu pada nomor 3 beralih kita pada mitokondria ini menyimpan sejumlah besar zinc ketika konsentrasi tertentu. Selain itu, pada nomor 4, zinc di dalam sitosol ini digunakan di inti sel atau nukleus untuk proses transkripsi. Ini juga merupakan spoiler bahwa kita setelah membahas zinc di dalam neuron, kita juga akan membahas zinc dalam ekspresi gen. Untuk selanjutnya, sebagian besar pada nomor 5 ini, sebagian besar zinc bebas disimpan dalam vesikel sinaptik dan dipindah ke terminal akson menuju prasinaptik. Jalur ini disebut dengan jalur hipotesis untuk mentransfer zinc pada vesikel sinaptik untuk melalui persimpangan mitokondria sinaptik. Di sini kita akan menjelaskan mengenai ekspresi terhadap gen yang dimana di sini juga terdapat peran zinc. Seperti yang kita ketahui bahwa proses transkripsi ini merupakan proses langkah pertama dan informasi dari gen yang bertujuan untuk menghasilkan salinan RNA dari urutan DNA pada suatu gen. Yang dimana terdapat pengikatan zinc pada protein untuk menghasilkan konfrontasi yang menyerupai jari atau disebut dengan finger zinc. Zinc finger ini merupakan perlekatan asam amino, 4 asam amino, melalui residu sistein atau kombinasinya ataupun histidin. Nah, berikut merupakan zinc finger di mana terdapat perlekatan 4 molekul asam amino berupa sistein atau kombinasinya ataupun dengan histidin atau kombinasinya. Nah, di sini berfungsi untuk menstabilkan struktur. Setelah terbentuk dan berinteraksi dengan DNA yang spesifik, atau biasa disebut dengan respon logam, atau juga disebut juga dengan respon of regulator element di wilayah promotor gen yang dipilih untuk memperhambat ataupun meningkatkan proses transkripsi. Jadi, peran zinc di sini adalah untuk membentuk zinc finger, di mana fungsi dari zinc finger setelah berinteraksi dengan DNA yang spesifik ini untuk memperhambat ataupun meningkatkan proses transkripsi. Selanjutnya adalah zinc di dalam sistem imun.
seperti yang kita ketahui bahwa tubuh ini tidak hanya menjalankan satu fungsi saja, melainkan terdiri dari atas beberapa sistem untuk membentuk kinerja tubuh yang normal. Salah satunya adalah sistem imun, di mana sistem imun ini berperan untuk mencegah kita terhindar dari yang namanya penyakit ataupun yang terhindar dari yang namanya infeksi. Salah satu bagian dari sistem imun ini adalah sel darah putih, di mana bagian dari salah satu sel darah putih ini adalah sel T atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya limfosit. Nah, sel T ini berfungsi untuk membedakan jenis patogen dengan kemampuan berevolusi sepanjang waktu demi meningkatkan kekebalan setiap kali tubuh terpapar patogen. Dalam sel T, pengaturan fungsi kekebalan tubuh dengan membentuk mediator yang disebut dengan yang namanya limfokin. Teman-teman dapat memperhatikan ilustrasi gambar di samping. Jadi, kaitannya adalah ketika tubuh kita memiliki kecukupan zinc atau asupan zinc yang cukup, ini disebut dengan adekuat zinc, di mana proses pensinyalan yang dilakukan oleh zinc untuk ke sel target ini berjalan dengan baik, sehingga bahwa proliferasi diferensiasi yang dilakukan oleh sel tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga akan menghasilkan sistem imun yang normal. Nah, sama halnya dengan asupan zinc di dalam tubuh ini juga kaitannya dengan limfosit adalah zinc, karena zinc ini berperan dalam produksi limfokin. Nah, produksi limfokin ini menyebabkan sel limfosit mampu berdiferensiasi dan juga berproliferasi. Nah, ketika asupan zinc ini terpenuhi, maka pembentukan sel T atau limfosit ini akan normal sehingga sistem imun akan berjalan baik. Jadi, jika kita ilustrasikan, apabila kebutuhannya tercukupi atau adekuat, maka proses pensinyalan yang dilakukan oleh zinc terhadap sel target yakni limfosit untuk memproduksi limfokin di sini akan membantu proses limfosit untuk berproliferasi dan berdiferensiasi, sehingga sistem imun dalam tubuh akan berjalan dengan normal dan tubuh kita akan sehat. Nah, hal tersebut berbanding terbalik apabila kecukupan zinc-nya inadekuat, maka proses pensinyalan zinc terhadap sel target pun akan terhambat, sehingga juga mengganggu pada proliferasi diferensiasi terhadap sel T, sehingga akan terjadi imunodefisiensi. Apabila terjadi imunodefisiensi, maka tubuh kita akan mudah terpapar yang namanya penyakit dan juga infeksi. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai zat yang mempengaruhi zinc. Dalam kerjanya, zinc dipengaruhi oleh dua bagian. Yang pertama adalah zat yang membantu zinc, dan yang kedua adalah zat yang menghambat zinc. Pada zat yang membantu zinc ini terdiri dari atas metionin. Nah, ini untuk struktur metioninnya. Dan selain itu juga dipengaruhi oleh histidin. Nah, ini struktur untuk histidin. Nah, dipengaruhi juga oleh cystein. Berikut merupakan struktur dari cystein dan ini dipengaruhi juga oleh sitrat. Nah, berikut untuk ilustrasi gambar pada sitrat. Pada histidin dan juga cystein tadi, ini membantu zinc dalam proses metabolismenya, yakni pada tadi ekspresi gen, di mana cystein dan juga histidin ini merupakan salah satu dari asam amino untuk membentuk zinc pinger. Kita beralih pada zat yang menghambat zinc, di mana di sini terdapat kandium, di mana pada konsentrasi yang tinggi di dalam tubuh, nah ketika berada di dalam suatu bagian, biasanya yang biasa diikat oleh zinc ini malah diikat oleh kandium, sehingga akan mengganggu atau menghambat kerja zinc. Selain itu, pada cuprum atau biasa kita kenal dengan yang namanya tembaga, nah juga menghambat kerja zinc. Selain itu juga pada fosfor, pada zat besi, dan juga pada oksalat. Pada cuprum dan juga tembaga, ini mengganggu pada proses reabsorpsi atau biasa kita kenal dengan penyerapan terhadap zinc. Untuk selanjutnya, berikut merupakan komposisi zinc di dalam tubuh. Nah, untuk komposisi zinc di dalam tubuh, sebagian besar atau 60%-nya ini berada di dalam otot. Selain itu, 30%-nya ini berada di dalam tulang, 5%-nya ini terdapat di dalam kulit,
Nah, 5% yang lain ini berada di dalam jaringan yang lain. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan terhadap zinc. Pada kelebihan zinc, di sini jika kita kelebihan zinc hingga 2-3 kali ini mampu menurunkan absorpsi tembaga. Mengapa demikian? Karena kerja dari zinc dan juga tembaga ini saling bertolak belakang. Selain itu, zinc secara internasal menyebabkan anosmia atau kehilangan penciuman secara permanen. Nah, ini hanya terjadi pada beberapa individu. Jadi, tidak semua orang akan mengalami yang namanya anosmia apabila terjadi kelebihan terhadap zinc. Kelebihan zinc sampai sebanyak 2 gram ataupun lebih dapat menyebabkan gejala-gejala seperti berikut. Misalnya di sini terdapat gejala muntah, diare, demam, kelelahan, dan juga anemia. Berikut merupakan ilustrasi pada anemia, kelelahan, dan juga demam. Untuk yang selanjutnya, kita beralih pada kekurangan terhadap zinc. Nah, apabila terjadi kekurangan terhadap zinc, ini apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah kekurangan zinc ini berdampak pada pertumbuhan yang tidak sempurna. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa zinc ini merupakan salah satu kofaktor. Bahkan terdapat 300 enzim yang membutuhkan zinc sebagai kofaktor. Maka dari itu, sistem pertumbuhan pun akan terganggu. Selain itu juga berpengaruh terhadap kematangan seksual, di mana masih sama karena fungsi zinc ini sebagai kofaktor, maka beberapa fungsi dari enzim pun akan terhambat. Selain itu, kekurangan zinc ini mengganggu pada pusat sistem saraf dan juga otak. Mengapa demikian? Karena tadi zinc juga terdapat di dalam neuron sebagai neuromodulator, sehingga apabila zincnya ini kurang, maka akan mengganggu pusat sistem saraf ataupun fungsi otak. Selain itu, jika kita kekurangan zinc, maka akan terjadi gangguan terhadap sistem kekebalan tubuh. Hal tersebut kenapa? Karena tadi kita lihat bahwa zinc ini juga berperan dalam proses pembentukan sel T. Sehingga apabila sel T-nya ini tidak dapat berjalan dengan normal, maka sistem kekebalan tubuh pun akan terhambat. Selain itu, terdapat gejala-gejala yang terjadi apabila kita kekurangan zinc. Misalnya, ruam kulit, lesi, dermatitis, hipogesia atau indera pengecap yang tumpul, di mana terjadi hipogesia atau pengecap yang tumpul ini dalam artian kita tidak dapat merasakan manis, pahit, asin. Nah, selain itu juga terdapat alopecia atau kerontokan pada sebagian. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi terhadap dermatitis apabila kita kekurangan zinc. Nah, selain itu juga ada ilustrasi hipogesia yang tadi apabila kita tidak merasakan rasa manis, asin, ataupun pahit. Selain itu juga ini berikut adalah ilustrasi untuk alopecia atau kehilangan rambut sebagian. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih karena telah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.